Tiga kelompok ini adalah: satu, rekan-rekannya yang suci, mulia dan baik. Dua, orang-orang musyrik yang sama sekali tidak mau beriman kepada beliau, yang berasal dari berbagai kabilah di Madinah. Tiga, orang-orang Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bertakwa, sebelum kita mulai, dukung kami dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like dan share jika video ini bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Kelompok kedua, mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah di Madinah. Mereka tidak mampu berkuasa atas orang-orang muslim. Di antara mereka ada pula yang dirasuki keraguan-raguan untuk meninggalkan agama nenek moyangnya. Namun mereka tidak pernah berpikir untuk memusuhi Islam dan orang-orang muslim. Tak seberapa lama kemudian, mereka pun masuk Islam dan melepaskan agamanya yang lampau. Sebenarnya, di antara mereka ada yang menyimpan dendam kesumat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang muslim. Tetapi mereka tidak berani menyatakannya. Bahkan mereka terpaksa menampakkan kecintaan dan kesukaan. Karena beberapa pertimbangan, tokoh kelompok ini adalah Abdullah bin Ubay. Sebelum itu, tepatnya seusai perang Mu'adz, sebenarnya Aus dan Khazraj sudah sepakat untuk mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah berpikir untuk mengangkat seseorang sebagai pemimpin. Bahkan untuk maksud ini mereka sudah merancang mahkota untuk disematkan di kepalanya sebagai wujud pengangkatan dirinya sebagai raja dan pemimpin bagi Aus dan Khazraj. Tetapi sebelum dia sempat menjadi raja bagi seluruh penduduk Madinah, terbetik kabar tentang kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak kaumnya sendiri yang berpaling darinya. Oleh karena itu, dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang telah merampas kerajaan yang sudah tampak di depan mata. Maka tidak heran jika kemudian dia menyimpan kebencian terhadap beliau, karena dia melihat beberapa pertimbangan yang tidak mendukungnya untuk bergabung dengan beliau. Apalagi beliau tidak memberi kesempatan kepada seseorang untuk mengeruk kepentingan duniawi, maka dia hanya bisa menyimpan kekufuran di dalam batinnya. Sehingga setiap ada kesempatan untuk melancarkan tipu daya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang muslim, maka kesempatan itu pasti tidak disia-siakan. Sementara rekan-rekannya yang dulu mengharapkan kedudukan tertentu dalam kerajaannya juga ikut mendukung rencana-rencananya. Maka orang-orang muslim yang lemah pemikirannya, dia pergunakan sebagai alat untuk memuluskan segala rencananya. Kelompok ketiga, mereka adalah orang-orang Yahudi. Dahulu semasa mendapat tekanan dari bangsa Asyur dan Romawi, mereka berpihak kepada orang-orang Hijaz, walaupun sebenarnya mereka adalah orang-orang Ibrani. Namun setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, mereka hidup dengan ala Arab, berbahasa Arab, dan mengenakan pakaian Arab pada umumnya. Sehingga nama kabilah dan nama-nama mereka juga menggunakan nama Arab, serta mereka pun kawin dengan orang-orang Arab. Sekalipun begitu, mereka tetap menjaga fanatisme jenis mereka sebagai orang-orang Yahudi yang tidak menyatu dengan bangsa Arab secara total. Bahkan mereka masih membanggakan diri sebagai bangsa Yahudi dan masih sempat melecehkan bangsa Arab dengan menyebut bangsa Arab sebagai orang-orang ummiyin, alias orang-orang jalang dan buas, buta huruf, hina dan terbelakang. Dalam pandangan mereka, harta bangsa Arab boleh mereka ambil semaunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang ummi." Al-Imran ayat 75. Mereka tidak terlalu berhasrat untuk menyebarluaskan agamanya,
karena materi agama mereka tak lebih dari ramalan nasib, sihir, mantra-mantra, hembusan pada buhul, dan yang serupa dengan ini. Oleh karena itu, mereka membual sebagai orang-orang yang memiliki ilmu, keutamaan, kelebihan, dan kepeloporan dalam kehidupan spiritual. Mereka pintar mencari berbagai sumber penghidupan dan mata pencarian. Perputaran bisnis biji-bijian, kurma, khamar, dan kain ada di tangan mereka. Mereka mengimpor kain, biji-bijian, dan khamar, serta mengekspor kurma. Selain itu pun masih banyak pekerjaan yang mereka tekuni. Mereka mengambil keuntungan sekian kali lipat dari orang-orang Arab secara keseluruhan dan juga menerapkan riba. Mereka biasa memberi pinjaman uang kepada para pemimpin dan pemuka Arab agar para pemimpin itu memberikan pujian kepada mereka lewat syair-syair, hingga mereka menjadi tersohor di masyarakat karena mengucurkan dana sekian banyak. Setelah itu mereka mengambil tanah dan kebun para pemimpin itu sebagai jaminan, dan beberapa tahun kemudian tanah-tanah itu menjadi milik mereka jika hutang tidak terlunasi. Mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang suka menyebarluaskan isu dan kerusakan, angkuh, bersekongkol, memicu peperangan dan permusuhan di antara berbagai kabilah yang berdekatan dengan mereka, mengadu domba di antara mereka dengan cara-cara yang licik dan terselubung, tanpa disadari sedikit pun oleh kabilah-kabilah itu, sehingga kabilah yang satu dengan yang lain terus-menerus dilanda peperangan. Jika bara peperangan itu mulai padam, maka mereka meniup-niupnya lagi, lalu menonton peperangan yang berkecamuk di antara sesama bangsa Arab sambil duduk dengan tenang. Karena orang-orang Yahudi itu menerapkan bunga yang tinggi atas pinjaman yang diberikan, maka orang-orang Arab tidak sanggup lagi melanjutkan peperangan dengan kesulitan dana. Dengan cara ini, orang-orang Yahudi bisa meraup dua keuntungan sekaligus, dapat menjaga eksistensi mereka, menerapkan pasar riba untuk mengambil keuntungan sekian kali lipat. Dengan begitu, mereka bisa menumpuk kekayaan yang melimpah. Orang-orang Yahudi sudah menghitung-hitung semua semenjak melihat dakwah Islam hendak memusatkan kegiatannya di Yathrib. Oleh karena itu, mereka memendam permusuhan yang menggelegar terhadap Islam dan Rasulullah SAW. Semenjak beliau masuk Yathrib, sekalipun mereka tidak berani menampakkannya kecuali setelah sekian lama. Hal ini bisa diketahui jelas seperti yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dan Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha. Semua ini merupakan gambaran kondisi di dalam. Sedangkan dari luar, maka kekuatan terbesar yang memusuhi Islam adalah dari pihak Quraisy. Mereka sudah memiliki pengalaman selama 10 tahun. Tatkala orang-orang muslim berada di bawah kekuasaan mereka, segala bentuk tekanan, penyiksaan, intimidasi, pemboikotan, kesewenang-wenangan, dan penindasan sudah pernah mereka lakukan terhadap orang-orang muslim. Kemudian tatkala orang-orang muslim hijrah ke Madinah, mereka merampas tanah, rumah, dan harta benda orang-orang muslim, memisahkan seseorang dengan istri dan keluarganya, bahkan tidak jarang keluarganya disiksa. Tidak berhenti sampai di sini saja, mereka juga bersekongkol untuk membunuh dan menghabisi Rasulullah SAW serta dakwah beliau. Namun usaha mereka untuk melaksanakan persekongkolan itu gagal total. Kemudian tatkala orang-orang muslim benar-benar sudah bisa menyelamatkan diri dan pindah ke daerah yang jauhnya 500 km, orang-orang Quraisy masih menggunakan sarana politik, mengingat kedudukan mereka yang cukup mapan di seluruh masyarakat Arab. Karena mereka cukup terpandang dalam urusan keduniaan dan kepemimpinan. Karena mereka menetap di tanah suci dan berdampingan dengan Baitullah sekaligus sebagai pengelolanya. Mereka membujuk orang-orang musyrik di seluruh jazirah Arab agar mau memusuhi penduduk Madinah, sehingga Madinah merupakan wilayah yang terkucil dan tidak mendapatkan masukan dari luar. Sementara pada saat yang sama, jumlah orang-orang yang datang ke sana semakin bertambah.
Suasana perang sudah membayang di depan mata dan hampir bisa dipastikan akan meletus antara penduduk Makkah yang sewenang-wenang dan orang-orang muslim di negerinya yang baru. Sungguh amat riskan jika orang-orang muslim harus dibebani tanggung jawab seperti ini. Sudah selayaknya orang-orang muslim mengambil kembali harta orang-orang musyrik yang sewenang-wenang itu. Karena dahulu mereka telah merampas harta orang-orang muslim. Sudah sepantasnya orang-orang muslim menguasai orang-orang musyrik itu. Karena dahulu mereka telah menguasai orang-orang muslim. Seharusnya orang-orang musyrik yang sewenang-wenang itu menyerahkan satu takaran sebagai ganti dan satu takaran yang pernah mereka ambil. Dengan cara ini mereka tidak lagi mempunyai kesempatan untuk menindas orang-orang muslim. Inilah beberapa masalah dan problem yang dihadapi Rasulullah SAW tatkala tiba di Madinah dengan kapasitas beliau sebagai Rasul, pengajar, pembimbing, dan komandan pasukan. Rasulullah SAW telah melaksanakan tugas risalah dan kepemimpinan di Madinah, berbuat lemah lembut dan penuh kasih sayang, ataupun tegas dan keras terhadap masing-masing pihak yang memang harus mendapat perlakuan seperti ini. Namun, tidak dapat diragukan, kelemah lembutan sikap beliau jauh lebih dominan daripada kekerasan, sehingga hanya dalam jangka waktu beberapa tahun saja begitu banyak orang-orang masuk Islam. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Dukung kami dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like dan share jika video ini bermanfaat.